Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak bertemu kembali dengan Bapak Munawar. Hari ini kita akan belajar kembali di kelas 4. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran matematika. Anak-anak, walaupun kalian saat ini masih belajar di rumah, tidak diperkenankan untuk masuk kelas, Bapak berharap kalian tetap semangat dan menjaga motivasi belajar. Karena orang yang rajin belajar itu tidak akan rugi dan pasti akan sukses di masa yang akan datang. Nah anak-anak, karena pelajaran kita hari ini adalah pelajaran matematika, apa yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenal berbagai jenis pecahan. Anak-anak tentu masih ingat pada materi sebelumnya Bapak sudah mengajarkan kepada kalian tentang pecahan, ya pecahan senilai. Kita akan mengulang kembali materi pecahan senilai seperti yang tampak di papan tulis dan di layar TV kalian. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama namun dengan bentuk pecahan yang berbeda. Anak-anak coba perhatikan gambar di atas. Gambar di atas berupa tiga gambar persegi ukuran sama namun potongannya berbeda. Pada persegi pertama anak-anak menyaksikan bahwasanya persegi ini dipotong menjadi dua bagian dan satu bagian pertamanya diarsir atau diberi warna yang lain. Kemudian pada persegi yang kedua potongannya dibagi jadi berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 dan bagian yang diarsir adalah dua bagian. Kemudian pada persegi yang terakhir, bagiannya terpotong menjadi 8 bagian. Maka yang diarsir adalah 4 bagian. Kalau ini dijadikan sebuah pecahan, maka kita bisa nyatakan pecahan tersebut adalah 1 bagian diarsir dibandingkan 2. Maka tulislah 1/2. 1 bagian yang diarsir dari keseluruhan 2 bagian. Dengan bagian seperti ini, berapa anak-anak? Bagiannya adalah 2/4. Bagian ketiga adalah 4/8. Sepintas berbeda, namun bilangan yang diarsir ini, persegi yang diarsir ini adalah sama. Nanti kita akan bahas bagaimana mengetahui bahwasanya pecahan itu senilai. Kemudian ada bangun kedua yaitu bangun lingkaran. Bapak membuat 3 lingkaran, anak-anak bisa memperhatikan. Lingkaran yang pertama 1 bagiannya dibagi menjadi 2 bagian, setengahnya kita arsir. Gambar yang kedua, lingkaran tersebut dipotong menjadi 4 dan 2 bagian yang diarsir. Dan lingkaran yang terakhir menjadi 8 bagian, hanya 4 bagian yang diarsir. Maka dinyatakan dalam sebuah pecahan ini adalah 1/2, ini adalah 2/4, dan ini adalah 4/8. Anak-anak tentu masih ingat bila pecahan di atasnya disebut dengan pembilang dan di bawahnya disebut dengan penyebut. Perhatikan, Bapak akan tadi sudah kita temukan bahwasanya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Kenapa itu sama? Karena pecahan ini apabila dibagikan dengan bilangan yang menentukan melalui EPB, maka akan kembali ke bilangan 1/2. Misalnya saja 2/4 dibagi masing-masing bilangan bulat, 2 bagi 2 sama dengan 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka dia akan kembali lagi ke 1/2. Sama dengan 4/8. 4/8 dibagi 4, 8 dibagi 4 sama dengan 1/2. Walaupun berbentuk pecahannya dengan dibagi beberapa pecahan, namun nilainya adalah sama karena yang diarsir itu luasnya sama. Nah, baik anak-anak,
Dari sini kita mengetahui bahwasanya pecahan senilai itu hanya bilangan yang berbeda, namun semuanya adalah sama bilangannya. Bilangan ini disebut dengan pecahan. Ini disebut dengan pecahan karena pecahan itu sendiri adalah apabila ada pembilang dan ada penyebut yang terdiri dari bilangan asli. Ini pembilang, ini penyebut. Anak-anak harus ingat pembilang dan penyebut. Sama seperti ini, pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut. Bilangan seperti ini disebut dengan pecahan biasa. Nah, ini hanyalah salah satu dari pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Anak-anak harus ingat, untuk memahami sebuah pecahan, anak-anak nanti akan mengenal pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Untuk memahami tersebut, kalian harus mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Bilangan seperti ini disebut dengan pecahan biasa. Nanti anak-anak, yang penting dikenal bahwasanya ada pembilang dan ada penyebut, tidak ada bilangan lain yang ditandai dengan ada pernya. Nah, kita akan mengenal pecahan yang lain. Anak-anak akan melihat dalam pecahan ini ada yang berbentuk 7/5, ada juga 5/4, kemudian ada 4/3. Ini bilangan ini adalah bilangan pecahan, namun pecahan yang tidak murni. Apa yang membedakan dibandingkan pecahan yang biasa? Karena pembilangnya lebih besar dibandingkan dengan penyebut. Maka ini disebut dengan pecahan tidak murni. Kalau ini murni, ini pecahan murni, pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Kemudian ini disebut dengan bilangan yang pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebut. Pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebut. 4/3 pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Ini disebut dengan pecahan biasa yang tidak murni. Anak-anak, kalau menemukan bilangan seperti ini harus dibagi dengan bilangan yang di bawah. Maka 7/5, 7 dibagi 5 dapatnya 1, sisanya 2/5. Bagaimana memahaminya seperti ini? Ini adalah 5 dikali 1 ditambah 2/5 sama dengan 7/5. Nah, di sini disebut dengan pecahan campuran. Ini disebut dengan pecahan campuran yang mana terdapat bilangan asli dan pecahan. Apabila menemukan bilangan asli dan ada pecahan, maka disebut dengan pecahan campuran. Misalkan contohnya saja. Baik anak-anak, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Selanjutnya nanti kita akan mengenal kembali pecahan campuran. Kita akan kembali lagi setelah ini. Ya anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran. Silahkan kalian perhatikan papan tulis dan layar monitor TV Tabalong yang kalian sayangi ini. Tadi Bapak beberapa kali menyebutkan pecahan murni dan tidak murni. Nah, Bapak akan menuliskan pecahan. Anak-anak coba melihat pecahan tersebut. Terlihat pecahan ini adalah sama, namun dinyatakan dia satu pecahan murni dan satu pecahan tidak murni. Kenapa disebut pecahan murni? Karena, ayo anak-anak, ada yang bisa menjawabnya? Karena pembilangnya lebih kecil dibandingkan penyebut.
Pembilang berada di atas, penyebut berada di bawah. Pembilang ada di atas, penyebut ada di bawah. 1 pembilang, 3 penyebut. 2 pembilang, 5 penyebut. 8/3 pun pembilangnya 8, penyebutnya 3. 4/3 pembilangnya 4, penyebutnya adalah 3. Kenapa disebut dengan tidak murni? Di sini menjadi tidak murni karena pembilangnya bilangannya lebih besar dibandingkan penyebut, sehingga pecahan tidak murni ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, kita anak-anak pasti sudah memahami masalah pecahan biasa, kemudian kita akan membahas tentang pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni bisa dibagi dengan bilangan yang di bawahnya. 8 dibagi 3, berapa anak-anak? Dapat berapa perkalian 3 yang mendekati 8? Iya, 3 dikali 2. Maka tulislah hasilnya di sini. Maka pernyataannya adalah 3 dikali 2. Iya. Ini apa? Ini adalah 3 dikali 2 ditambah 2. Maka kalau kita nyatakan dalam pecahan 3 dikali 2 ditambah 2/3. Maka hasilnya adalah 8/3. Yang ini disebut dengan pecahan campuran. Ini adalah pecahan campuran. Kenapa jadi campuran? Karena terdiri dari bilangan asli dan pecahan. Bila ada bilangan asli dan pecahan, maka disebut dengan pecahan campuran. Oke anak-anak, kita akan belajar lagi tentang pecahan desimal. Contoh saja, ibu menyuruh Meli membeli gula 0,5 kg di toko. Kemudian ditambah lagi membeli tepung 0,3 kg. Itu adalah bilangan desimal. Bilangan desimal dinyatakan dengan koma. Tadi Meli 0,5, kemudian ada tadi membeli tepung 0,3. Yang ini disebut dengan pecahan desimal. Pecahan desimal terdiri dari koma. Anak-anak, desimal ini pun bisa diubah menjadi pecahan biasa. Yang anak-anak harus perhatikan adalah berapa angka di belakang koma. Contohnya 0,5. Setiap satu angka di belakang koma, maka itu nilainya per 10. Apabila di belakang koma ada 2 angka, maka dia per 100. Contohnya 0,53 adalah 53 per 100. Kalau 0,5 hanya 5 per 10. Kemudian mungkin saja 0,375. Di belakang angkanya ada 3 angka menjadi 375 per 1000. Setiap satu angka di belakang angka desimal itu adalah per 10 dan kelipatan 10. Anak-anak tinggal mengubah, tinggal melihat, tidak ada bilangan lain. Namun untuk bilangan seperti ini, anak-anak bisa memahaminya daripada berapa di belakang koma. Kalau seperti ini bagaimana? 1,5. Berarti yang kita perhatikan adalah di belakang komanya berapa angka. Kalau di belakang angka itu, di belakang koma itu hanya 5, satu angka, maka dia dipastikan per 10. Jadi ini tidak perlu bukan 0,15, akan tetapi 15 per 10. Bagaimana kita melakukan sebaliknya? Sebaliknya 15 per 10 adalah kita jadikan 15 dibagi 10. 15 dibagi 10 dapatnya 1,5. Kita coba. 15 dibagi 10. 15 dibagi 10 dapat 1. 15 10 dapat 1. Kemudian 1 dikali 10 dapat 10. 15 dikurang 10 dapat 5. Karena 5 tidak cukup dibagi dengan 10, maka tambahkan 0 dan tambahkan koma di atas. 50 dibagi 10 dapat 5. Maka 5 kali 10 sama dengan 50 dan hasilnya adalah 0. Nah,
Seperti itu. Anak-anak akan bisa merubah membalik-balikan dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dan bilangan desimal ini bisa disederhanakan dengan pembagi yang sama. Jika bisa dibagi dua, dua. Jika tidak bisa dibagi dua, bagikan dengan 3. Jika tidak bisa dibagi dengan 3, gunakan 5. Untuk 5, anak-anak tidak perlu bingung. Apabila 5 dan 0, maka pasti bisa dibagi dengan 5. Contohnya seperti ini. Penyederhanaan dari 1,5 adalah dibagi 5. 15 bagi 5 dapat 3. 10 bagi 5 dapat 2. Maka pecahannya adalah 3/2. Karena ingat, pecahan campuran, bila pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka dia bisa dijadikan pecahan campuran. 3/2 artinya 1/2. Nah, kita sudah memahami berbagai bentuk pecahan. Sudah mendapatkan pecahan biasa, sudah mendapatkan pecahan campuran dan pecahan desimal. Nah, anak-anak pasti sering mendengar bilangan desimal ini sering digunakan di mana-mana. Apabila nilainya tidak di antara bilangan asli, maka bisa dinyatakan dengan desimal dan bisa juga dinyatakan dengan pecahan. Kita mencoba merubah pecahan seperti ini. Sebelum kita pecahan desimal, ubahlah. Kita contoh pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Ya. Nah, pecahan desimal 0,25. Kemudian kita coba lagi 1,35. Bagaimanakah mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa? Anak-anak perhatikan seperti yang Bapak jelaskan tadi, satu angka di belakang koma. Membaca pecahan desimal itu bukan 0,25 tetapi 0,25. 1,35 bukan 1,35. Ini bukan puluhan tetapi ini adalah angka di belakang koma. 0,25 dijadikan pecahan biasa. Ingat, satu angka di belakang koma nilainya 10. Dua angka di belakang koma maka kelipatan 10 100. Maka penyebutnya adalah 100. Dan tulislah angka 25/100. Selesaikah sudah? Sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang penyederhanaan. Maka apabila ini masih bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah. Bisa menggunakan dengan FPB, bisa juga membagi dengan bilangan yang sama. Misalnya kita bagi 5, 25 bagi 5 sama dengan 5, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Belum selesai, memang belum selesai. Kita bisa lagi bagi dengan bilangan yang sama. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Maka pecahan biasa daripada 0,25 adalah 1/4. 25/100, 1/4. Itu adalah bentuk penyederhanaannya. Artinya ini terhubung dengan materi pecahan senilai. Karena pecahan senilai itu apabila disederhanakan akan kembali ke pecahan yang awal. Nah, anak-anak, Bapak, contoh yang kedua, 1,35. Di sini soalnya tidak ada bilangan 0 tetapi 1,35. Perhatian kalian pertama kali adalah berapa angka di belakang koma. Ada 3 dan 5, maka dia per 100. Per 100 ini anak-anak, di sini semua angka ini dimasukkan menjadi 135/100. Anak-anak bisa menemukan dengan pembagian 135 ini disederhanakan dapat 1, sisa 35/100. Bisakah masih disederhanakan? Masih bisa. Kita coba bagi dengan 5. Kita bagi dengan 5, 35 dibagi 5 sama dengan 7, 100
dibagi 5 sama dengan 20. Maka satunya kita taruh sini 17/20. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan lagi materi selanjutnya tentang bilangan persen. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya anak-anak, kita kembali lagi dengan materi pecahan, berbagai macam pecahan. Tadi anak-anak ingat, pecahan pertama adalah pecahan biasa, pecahan campuran. Kemudian sebelum jeda iklan, jeda pesan tadi, anak-anak, pecahan desimal. Pecahan selanjutnya adalah persen. Persen dinyatakan dengan seperti ini, 70%. Bisa juga 30%, bisa juga 5%. Nah, persen dinyatakan dengan simbol seperti ini. Simbolnya adalah simbol persen. Ini dibacanya persen. 1%, 2%, 3%, dan seterusnya. Persen ini adalah pecahan yang per 100. Apabila pecahan tersebut per 100 maka dinyatakan dengan persen. Kita lihat 70% itu adalah 70 per berapa? Persen itu adalah per 100. 30% adalah 30 per 100. 5% adalah 5 per 100. Jadi untuk pada pembelajaran persen ini anak-anak cukup memahami bahwasanya bila ada simbol seperti ini maka dia dinyatakan dengan pecahan per 100. Jadi kalau ada soal misalnya rubahlah persen tersebut ke pecahan biasa, tinggal merubah angka yang di atas ditulis menjadi pembilang, kemudian simbol ini menjadi per 100. Bisakah dijadikan desimal? Bisa. Bilangan pecahan ini bisa dijadikan desimal. Kita perhatikan, kalau dia 100 maka di belakang komanya ada 2 angka. Maka tulislah 0,70. Namun anak-anak perhatikan di sini perbedaannya adalah di belakang angka 7 itu tidak bernilai. Jadi bisa dihapus. Maka 0,7. Sama dengan 0,30 per 100 atau 30%, 0,30, dan ingat nolnya tidak berfungsi karena tidak ada nilainya, maka nolnya dihapus menjadi 0,3. Kalau ini bagaimana? Kalau ini 5 per 100, bagaimana kita menyatakan di belakang koma harus ada 2 angka, maka anak-anak lakukanlah 0,05. Apabila per 100 maka di belakang koma harus 2 angka. 0 yang di depan 5 ini bernilai. Ada nilainya jadi tidak bisa kamu hapus. Jadi 5 per 100 itu sama dengan 0,05 atau 5%. Jadi anak-anak tinggal memahami pecahan seperti ini. Apabila ada simbol seperti ini maka berarti dia per 100. Per 100 dinyatakan 0,7, 0,3, 0,5 dan pecahan yang lain. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan tugas yang akan kalian lihat di layar TV Tabalong kalian. Kerjakan tugas tersebut dengan baik dan benar. Apabila ada kesulitan tanyakan dengan gurunya dan kumpul hasil pekerjaan kalian. Ya anak-anak, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Anak-anak ingat
pertama yang kita pelajari adalah pecahan biasa. Anak-anak kenal dengan pecahan biasa yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Misalnya contohnya 3/4. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli dan pecahan. Misalnya 1, 2/3. Kemudian bilangan desimal, pecahan desimal. Pecahan yang terdiri dari koma, 0,32 contohnya. Dan yang terakhir adalah persen. Persen juga termasuk pecahan. Misalnya 6% ataupun 20%. Nah, anak bisa memahami materi seperti ini. Insya Allah ada kesulitan bisa diskusi lagi dengan gurumu, bertanya kembali. Dan Bapak berharap pelajaran kita hari ini bermanfaat dan anak-anak bisa mempraktekkan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ingat, walaupun kalian tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker setiap saat, dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari bala bencana di negeri kita yang tercinta ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian anak-anak pelajaran matematika hari ini. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.